Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para penjaj, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Syarif, Al-Mukarram Bapak Haji Amir, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Ustaz Hasbullah Abdul Khusus, yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, permudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Segala dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga dengan barokah hadir majelis ilmu Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan barokah, ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, ilmu yang membuat kita semakin semangat dalam ibadah, ilmu yang membuat kita semakin baik hubungan dengan sesama manusia, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Ruhi Habib Ahmad bin Hasan Fathah, Wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Basar Maliki, Syekh Sulaiman Al-Duri, Habib Saleh bin Mas'ud Hamid bin Ghadir, Wal Imam Nawawi, Wal Imam Syafi'i, wa Syekh Bukhari, Syekh Bukhari Al-Jilani, Jamil Awliya, Al-Aqtab, Al-Anjad, Al-Utan, Syekh Ali Al-Syarif, Jami Abadina, Ummahatina, Jaddatina, wa khususatina Al-Masjid Al-Masjid. Hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada hadis yang ke-107 dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab tayammum. Bab tayammum, yang mana tayammum menurut bahasa adalah al-qasdu, bertujuan. Bertujuan apa? Bertujuan mengambil debu. Wa syar'an, dan menurut istilah yang namanya tayammum adalah mas'ul wajhi wal yadaini bi sa'idin tahir mubahin. Yang namanya tayammum adalah membasuh wajah dan tangan, membasuh wajah dan kedua tangan bi sa'idin ay turabin, dengan debu yang suci. Ya, dengan debu yang suci. Jadi tayammum itu yang dibasuh hanya wajah dan tangan saja. Kepala tidak dibasuh. Kenapa kok kepala tidak dibasuh? Karena menabur debu ke kepala ini tradisi jahiliyah. Jadi apabila ada di antara mereka yang wafat, ya, mereka nangis histeris sambil menabur debu di atas kepalanya, tanda tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kepala tidak dibasuh. Dan juga kaki juga tidak dibasuh. Kenapa? Karena kaki biasa kena debu. Jadi tidak ada manfaat membasuh kaki. Jadi tayammum hanya membasuh wajah dan kedua tangan saja. Al
Jadi membasuhnya ya pertama kita menepuk debu di mana? Di tembok atau di lemari. Asalnya dalam madzhab Imam Syafi'i ini debunya harus debu yang ada di tanah. Ya, ini asal dalam madzhab Imam Syafi'i debunya harus debu yang ada di tanah. Ini sulit gak sekarang? Nemu tanah sulit kita sekarang. Sekali ada tanah, ada nya. Sulit kita nemu debu di tanah sekarang. Jadi ada pendapat gak apa-apa debu-debu yang ada di tembok. Kenapa? Karena itu asal juga dari tanah. Ya, jadi kita ikut pendapat yang membolehkan tayamum di tembok. Ya. Jadi tangan kita menepuk ke tembok sekali, ya, menepuk ke tembok. Kemudian gimana? Nanti kalau kita ngambil lagi boleh gak menepuk di tempat yang sama? Gak apa-apa, itu gak mustahmal. Ya, karena kan masih ada debu di situ. Yang mustahmal itu kalau udah habis dibasuh wajah, kemudian dibasuh ke tangan, itu mustahmal. Jadi gak ada masalah. Habis kita nepuk di tempat yang sama, ya kita udah nepuk di situ, kita nepuk lagi gak ada masalah. Kenapa? Karena gak langsung habis tuh debu yang ada di situ. Kita ambil dulu debu di tembok. Kalau ketebelan, tipisin. Jangan begini. Begini. Ini kalau tebel. Soalnya kita nggak pakai bedak. Ini udah detail tambah detail lah. Ya, begini. Sunnah ditipiskan. Lalu basuhan wajah. Niat nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah. Saya niat tayammum agar dibolehkan untuk sholat. Jadi kenapa kalau istibahah? Untuk agar dibolehkan sholat. Karena tayammum ini hanya pengganti, bukan inti. Seandainya tayammum karena tidak ada air, nyari kemana-mana nggak ada air, ya, sampai jarak 5 km dari sini juga tidak ada air. Akhirnya tayammum, tiba-tiba turun hujan kayak tadi, batal tayammum. Jadi tayammum hanya ban serok. Makanya istibahati fardhu shalah, untuk membolehkan sholat. Ya, kalau ada air berarti nggak boleh tayammum. Ya. Idza ja'al ma' batalat tayammum. Idza wajadal ma' batalat tayammum. Kalau ada air maka tayammum batal. Jadi pusat dulu ke tembok atau di meja, yang penting ada debu. Ya pasti semua ada debu tempat. Semua tempat pasti ada debu. Ya, cuman mata kita saja tidak melihat. Pusat. Kalau itu tayammum istibahati fardhu shalah. Cukup, nggak perlu dah. Yang penting apa? Pusat. Ya, karena kita nggak pakai bedak. Udah. Itu tayammum istibahati fardhu shalah. Berapa kali? Sekali aja. Atau 3 kali cemong nanti. Ya. Udah. Habis itu apa? Nepuk lagi dah. Nepuk lagi. Ya. Di tempat yang sama boleh, di tempat yang sampingnya juga boleh. Sama, tipiskan kalau tebal. Kalau tebal debunya tipisin nih. Jangan begini, tipisin. Nah, untuk yang kedua, yang punya cincin wajib dilepas. Kalau yang pertama nggak apa-apa. Kalau wudu, kalau cincin kita kendor, ya udah pasti nih, air mah pasti masuk, nggak ada masalah, nggak kita gerakin. Tapi kalau cincin kita diseret, ini kalau nggak kita gerakin air nggak masuk, wajib kita gerakin. Ya, ini kalau wudu. Tapi kalau tayammum wajib dilepas. Pas basuhan kedua, taruh. Ya, ambil debu, tipiskan. Nah, perhatikan di sini. Ini ada 2 bagian. Jari-jari sama telapak tangan. Nanti yang jari-jari untuk bagian luar, yang telapak tangan sini untuk bagian dalam. Jempol nanti ketemu jempol. 3 bagian berarti ya. Jari-jari, telapak tangan, jempol. Nah, perhatikan. Ini kan kanan dulu. Berarti apa? Yang kiri. Di sini, jangan di sini. Kalau di sini berarti yang ini nggak kena nanti. Ya, di sini. Jari dulu ya. Jari geser. Terus. Jangan semua begini, jangan. Jari dulu. Ini bagian luar. Jempol jangan kena.
terus sikut lebih dikit, ya, udah lebih dikit putar. Nah, baru nih bagian telapak sekarang nih yang dalam nih, telapak nih. Maka sini ala wajhin maksus dengan cara yang khusus. Jadi musalnya nggak sembarangan, jempol ketemu jempol, gampang nggak Pak? Jadi separuh ini untuk bagian luar, separuh sini untuk bagian dalam. Lagi, sekarang yang kiri. Nah, yang kiri nih, jangan di sini, nggak kena karena di sini nih. Ini jari untuk bagian luar, terus lebihin, udah lebih baru putar. Ini baru telapak tangan, ini untuk bagian dalam. Nanti jempol ketemu jempol. Yuk coba yuk. Soalnya Pak, ini pernah ada begini, muternya orang salah. Muternya jadi sah. Ya, kok ini jempol ketemu jempol nih. Ayo, dari ini semua yang kanan taruh di jari-jari kiri, yang kanan taruh di jari kiri. Di bawahnya Pak ya, jangan di atas gini, kita nggak kena. Sudah? Ya. Terus diusap terus. Nah, sampai sini. Sikut lebihin, baru putar nih. Ini yang kanan diputar. Udah? Nah, sekarang bagian perut telapak tangan. Jempol ketemu jempol. Nah, kalau ketemu bener kan? Ketemu ya? Ketemu. Nah, sekarang kiri yang kiri sekarang. Yang kiri. Nah. Ingat di ini nih. Di jari-jari. Jari-jari untuk bagian luar. Terus ke bawah. Sikut lebihin. Putar yang kiri nih. Ya, sekarang bagian telapak tangannya. Jempol ketemu jempol. Ketemu. Nah, benar kan? Ya. Ribet caranya enggak ribet sebetulnya. Ya, memang pakai cara yang khusus. Kok begitu sih caranya? Ya. Kok begitu ya, dari dulu begini caranya. Sekali aja. Enggak perlu sampai 3 kali. Ya. Ini kita nggak ngedebut aja dikit ngebul. Apalagi 3 kali ya. Wa syuri'a fi sanati rabi'ah minal hijrah. Nah, tayamum ini baru ada pada tahun keempat dari hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi waktu Nabi di kota Mekah 13 tahun nggak ada tayamum. Ya, selama Nabi besar Muhammad 13 tahun di kota Mekah tidak ada tayamum. Tayamum baru ada ketika Nabi besar Muhammad sudah berada 4 tahun di kota Madinah. 4 tahun dari hijrahnya Nabi besar Muhammad ketika perang Banil Mustalik. Ketika terjadi peperangan Banil Mustalik. Sebabnya apa? Ini kisahnya panjang ya. Ketika peperangan tersebut itu kalung daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu hilang. Jadi Nabi besar Muhammad itu kalau mau perang meninggalkan rumah, beliau mengundi. Kan istrinya ada 9. Dikocok, ya. Siapa yang keluar namanya itu yang menemani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sunnah kalau mau bepergian ya musafir bawa istri. Ya, kalau kita nggak usah dikocok pada waktunya. Ya. Jadi itu kekhususan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Dari sebagian malam tahajudlah, itu sunnah. Bagi umat sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Tahajud bagi Nabi wajib, tapi tahajud untuk umatnya sunnah. Ya. Kemudian puasa wisol nyambung tanpa buka bagi Nabi boleh, tapi bagi umat tidak boleh. Itu khususnya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Nabi besar Muhammad melarang kalian semua untuk puasa wisol, puasa nyambung tanpa buka. Ya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau engkau nih
Yaghfir lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau dosa-dosanya tidak ada. Sedangkan kau wisol, sebetulnya lebih berhak untuk wisol kami. Dosa kami banyak, jaminan surga belum tentu. Kami lebih berhak untuk puasa wisol, tapi tidak, kata Nabi. Tidak, ya, nggak boleh. Jadi wisol itu khususnya untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW, ini abitu yut'imuni wa yuskini rabbi. Karena aku ya itu diberi makan dan minum langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Nabi wisol, Nabi tetap kuat. Ya, beda Nabi sama kita, makanan minuman langsung dari Allah. Ada riwayat Nabi besar Muhammad berbuka dengan makanan surga. Ya, jadi kalau bukanya dengan makanan surga nggak batal. Ya, jadi kalau bukanya dengan makanan dunia batal. Jadi intinya ada beberapa hal yang khususnya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Sama demikian juga apa? Pernikahan. Ya, 9 itu khususnya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad, yaitu para nabi, para rasul diberi kekuatan melebihi manusia biasa. Ya, itu pernah dalam satu malam Nabi besar Muhammad menggilir semua istrinya. Jadi kalau untuk manusia biasa batas hanya 4. Lebih dari 4 nggak boleh. Kenapa? Sudah pasti tidak mampu. Ya, 1 aja dari obat ya udah. Apalagi 4. Ya. Jadi itu khususnya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak? Ini ceritanya belum lama. Sekitar 3 bulan yang lalu saya ketemu sama orang namanya Sa'id. Walakin walaysa bisa'id, namanya Sa'id, bahagia tapi hidupnya enggak bahagia. Dia punya istri 15. Dia punya istri 15. Ini cerita nyata Pak, saya bukan katanya, langsung. Ya, ini lagi kumpul sama kiai-kiai. Ya, ini kiai ngomong sama saya. Terus ini namanya Sa'id, walakin laisa bisa'id, namanya Sa'id tapi enggak bahagia. Namanya bahagia tapi nggak bahagia. Istrinya 15. Bayangin istri 15. Ya. Kerjaan dia ngapain? Kerjaan dia itu ketua orkes. Se-DKI. Se-DKI ini orkes dari dia semua. Apalagi itu kata dia kalau udah malam 17 Agustus, ya itu stok penyanyi habis semua. Karena stok penyanyi habis, itu pernah satu malam, ya penyanyi semua bininya di bawah. 15 tuh bininya semua. Ya, 15 semua bininya di bawah semua. Jadi bukan hanya itu dia bukan hanya pimpinan orkes, tapi juga tendanya, makanannya semua dari dia. Umurnya Ustaz, masih muda. Umurnya belum ya sekitar 40. Ya. Sekitar 40 lebih dikit. Ya. Bayangin sehari itu kata dia pendapatannya 5 juta sehari. Sehari bersih dapat 5 juta. Tapi hidupnya gak bahagia. Istri 15. Kemudian pendapatan tiap hari itu 5 juta bahkan bisa lebih, tapi hidupnya gak bahagia. Akhirnya bagaimana? Pernah suatu hari ketika acara, ya, kemudian campur pengajian kali, itu ada kiai. Ini kiai kasar, dicaci maki dia. Dicaci maki, akhirnya tuh bikin dia tobat. Ditinggalin tuh semua Pak. Semua ditinggalin, ya. Sekarang cuma kerja serabutan ya. Kemudian sekarang dia ngajarin semua anak-anaknya. Itu tadi 15 dia habisin semua, tinggal 1. Nah ketika ngaji ya, ternyata manusia biasa itu batasnya 4 dia kaget. Ya Allah, saya baru tahu nih. Saya baru tahu nih saking jahiliyahnya nih. Saya baru tahu nih kalau hanya batas 4. Nah sekarang dia jadi guru ngaji. Sekarang jadi guru ngaji. Ya, bacanya bagus bacanya. Ya tobat. Kata dia apa? Saya tanya ini gimana sekarang nih? Kan dulu kan duit banyak, istri banyak. Ya. Sekarang istri cuma 1. Ya duit juga nggak banyak. Apa kata dia? Saya lebih tenang sekarang. Sekarang lebih tenang. Jadi intinya di sini ya itu khususnya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Nah Nabi besar Muhammad itu kalau mau perang beliau mengundi
istrinya. Siapa yang keluar? Itu yang menemani Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika peperangan Bani Mustalik, yang menemani adalah Sayyidah Aisyah. Dan ternyata ya itu kalung Sayyidah Aisyah itu hilang. Nah, dengan sebab itu akhirnya apa? Ada rukhsah, ada kebolehan untuk tayamum. Baik. Bab tayamum, bab tayamum. Hadis 107 qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir semoga Allah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli." Nabi besar Muhammad bersabda, aku diberi 5 hal. Kata Nabi, aku diberi 5 hal, yang mana nabi-nabi yang lainnya enggak dikasih oleh Allah. Ya Allah, betapa istimewanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan hanya 5. Ya, lebih dari 5. Tapi dalam hadis ini yang disebut oleh Nabi hanya 5. Banyak sekali kelebihan-kelebihan umat Nabi besar Muhammad. Banyak sekali kelebihan-kelebihan Nabi besar Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Sampai Nabi Adam itu Pak, ya, iri sama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi iri di sini bukan iri yang buruk, ya, tapi iri yang bagus. Apa kata Nabi Adam? Enak umat Nabi besar Muhammad. Ya, umat Nabi besar Muhammad itu tobat istighfar di mana saja, istighfarnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, aku makan buah larangan. Kemudian aku diusir dari surga. Dan Allah baru menerima tobatku ketika aku berada di kota Makkah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu tobatnya ya baru diterima oleh Allah ketika berada di kota Makkah. Sedangkan kita umat Nabi besar Muhammad, dosa banyak tapi tobat di mana saja diterima oleh Allah. Coba kalau tobat kita baru diterima di Mekah, mahal nggak ongkosnya? Mahal ongkos untuk tobat. Untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, aku hanya berbuat 1 kesalahan diusir dari surga. Umat Nabi besar Muhammad banyak berbuat salah, kalau istighfar masuk surga. Nabi Adam berbuat 1 kesalahan diusir dari surga. Kita dosa kita banyak, mau masuk surga kita. Tapi untuk kita umat Nabi besar Muhammad istighfar tobat akan dimasukkan ke dalam surga. Terus kata Nabi Adam, aku ketika berbuat salah langsung Allah lepas semua pakaian aku, sehingga aku menutup dengan dedaunan surga. Sedangkan umat Nabi besar Muhammad maksiat dalam keadaan telanjang masih diizinkan untuk berpakaian. Ya, kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini dalam hadis ini disebut hanya 5. Aku diberikan 5 hal yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan perasaan takut di hati musuh, padahal masih perjalanan 1 bulan. Jadi Nabi besar Muhammad SAW diberi keistimewaan. Itu kalau mau perang, ya Nabi baru jalan nih. Kalau perjalanan itu baru nyampe 1 bulan, ketemuan di wilayah mana? 1 bulan itu apa udah ketakutan musuh? Ya Allah, belum ketemu, sudah diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan tanah, bumi di mana saja boleh dijadikan masjid, boleh dijadikan tempat sujud, dan itu hukumnya sujud. Kalau umat-umat dulu ya kalau ibadah harus di tempat ibadahnya. Kalau kita dimanapun kita berada, kita boleh ibadah ya, dan itu suci. Fa ayyuma rajulin adrakatus shalah falyusalli. Maka siapa saja berada di mana saja kemudian tiba waktu sholatlah. Jadi nggak harus di masjid. Wa dzakara hadits. Wa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, dan dalam riwayat Hudzaifah, semoga Allah meridai beliau, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam
tajril ma idza lam najril ma, dan dijadikan debunya itu dianggap suci apabila tidak ada air. An Ali inda Ahmad wajib ila turab liya tahuran. Dalam riwayat Ahmad itu teks hadisnya agak berbeda tapi maknanya sama. Al-makna ijmali, makna secara global. Laqad damal kalamu ala taharatil ma'iyati sughra wa kubra. Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai taharah menggunakan air. Baik taharah sughra kecil maupun taharah hadas besar. Sudah kita bahas dah. Ya, bersuci menggunakan air. Wa ma yata'allaqu bihima min ahkam, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wa hada bayanut taharatul turabiyah, dan sekarang ini hadis menjelaskan tentang taharah menggunakan debu. Di annahu badal an taharatul ma'iyah la yarjau ilaihi illa indal ajzi an isti'mal ma'. Dan taharah menggunakan debu tayammum ini hanya sebagai ganti saja, sebagai ganti dari taharah menggunakan air, dan ini tidak bisa dijadikan patokan. Taharah dengan tayammum nggak bisa dijadikan sandaran, nggak bisa dijadikan andalan. Kenapa? Karena kita hanya boleh menggunakannya ketika tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Wa huwa min khasaisil ummatil Muhammadiyah, dan taharah dengan debu yaitu dengan tayammum ini kekhususan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat dulu enggak ada taharah dengan debu. Jadi taharah dengan debu khusus umat Nabi besar Muhammad. Kan taharah suci, kok pakai debu bukannya kotor? Nah, perlu diketahui. Ya. Jadi ini banyak sekali hikmah dari syariat taharah. Ini taharah itu sangat penting. Ya, taharah itu sangat penting. Seandainya tidak Allah ciptakan pengganti daripada air, misalnya nih sakit sebulan, semoga semua sehat. Sakit gak bisa menggunakan air, gak ada gantinya misalnya. Atau sebulan tidak ada air, seandainya tidak ada gantinya, jadi gimana gak ada air? Ya udah, langsung saja sholat. Tiba-tiba setelah sebulan ada air, malas gak mau mulai lagi? Malas, ya, karena udah kebiasaan sebulan itu tidak taharah menggunakan air. Nah, jadi oleh Islam dalam syariat ini dijadikan penggantinya. Agar apa? Agar manusia terbiasa dengan taharah. Kalau nggak dicari gantinya, akhirnya apa? Keenakan nggak pakai air akhirnya. Tapi Allah carikan gantinya. Dan jangan salah, ini debu, ya. Debu ini bisa menghilangkan kuman yang nggak bisa dihilangkan dengan deterjen dan sabun apapun. Kita lihat najis jilatan anjing, ya, najis jilatan anjing, ya, salah satunya harus dibasuh dengan campuran debu. Kenapa? Karena najis jilatan anjing itu ada kuman-kuman, yang mana kuman-kuman tersebut gak bakal mati dengan deterjen apapun, pakai sabun apapun gak bakal mati. Ini diteliti oleh orang-orang Barat. Kenapa diteliti? Ini kenapa kok Muhammad? Ini Nabi besar Muhammad memerintahkan kalau kena jilatan anjing harus dicampur dengan debu. Diteliti bukan debu kotor. Ketika diteliti ternyata Pak, ya. Jadi itu anjing itu metabolismenya cuma di lidah. Makanya anjing nggak ada anjing keringetan. Pernah lihat Pak anjing keringetan? Di Priok saya nggak pernah lihat anjing keringetan. Di sini ada anjing keringetan selalu. Nggak ada, semua di lidah. Ya. Dan dia kalau buang air, habis buang air besar, ya itu cacing-cacing keluar tuh, campur cacing dan cacing dijilat sama dia, pindah semua ke lidahnya. Nah, jadi cacing-cacing ini gak bakal mati melainkan dengan debu. Dan juga lihat tukang gali kubur, gak ada tukang gali kubur ceritanya tertular penyakit mayit, gak ada. Kenapa? Karena mayit kalau udah kena debu itu semua kuman-kumannya mati. Itu penyakit mati. Jadi kalau ada yang mengatakan kok bersuci dengan debu bukan tambah kotor, ketahuilah ya, debu itu juga bisa menjadi membangkitkan semangat dan juga bisa menghilangkan kuman. Baik. Kemudian
ini adalah kekhususan umat Nabi besar Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu nggak ada tuh tayamum. Ada tayamum hanya umat Nabi besar Muhammad. Waqad faddalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu bi khasaisin katsirah. Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan, kekhususan, kelebihan kepada Nabi besar Muhammad dan umatnya dengan keistimewaan yang sangat banyak. Minha diantaranya an-nasru birru'bi al-a'da bima yulqiyallahu fi qulubihim walau kana bainahu wa bainahum masirata syahrin. Yang pertama, Allah beri kemenangan. Beri kemenangan dengan apa? Dengan perasaan takut di hati musuh. Musuh sehebat apapun, musuh sebanyak apapun, musuh sekuat apapun, dengan senjata yang serba canggih, tapi kalau di hatinya sudah ada rasa takut, di hatinya sudah ada rasa takut, mental turun, maka udah kalah. Kalau mental udah turun, maka udah kalah. Baru-baru mau gotong senjata dia, udah gemeter dia, gemeter, tuh tembakan gak bakal tepat sasaran. Ya, udah gemeter. Ini kelebihan umat Nabi besar Muhammad SAW. Ini kelebihan Nabi besar Muhammad. Kenapa disebut masir atau syahrin? Perjalanan 1 bulan. Karena Nabi besar Muhammad perang itu perjalanan paling jauh 1 bulan. Jadi dari Madinah nih mau perang. Ya, mau perang kemana? Itu jalan paling jauh 1 bulan perjalanan. Ya, perjuangan sahabat-sahabat Nabi ya. Pergi ini bukan pakai kendaraan mewah Pak. Kendaraan sekarang enak ya Pak. Mewah, ada pernya, ya perut kita nggak sakit. Mereka menggunakan kuda, menggunakan onta, menggunakan kereta, jalan 1 bulan ya Allah. Pernah kita berjalan 1 bulan? Nggak pernah. Paling banter sehari semalam, 2 hari semalam, 3 hari semalam, itu pun udah lelah sekali kita. Tapi sahabat-sahabat Nabi perjalanan 1 bulan, habis itu bukan istirahat, Pak, perang, bayangin. Jalan 1 bulan perang. Kita ya Allah boro-boro habis perjalanan mau perang. Paling langsung rebahan, bisa-bisa sakit kita. Lihat sahabat-sahabat kuat banget ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu sangat kuat ya. Kita ini lemah kita. Kita banyak lemahnya. Nah paling jauh itu perjalanan 1 bulan. Nah sebelum nyampe 1 bulan itu musuh udah down duluan. Sudah takut untuk bertempur dengan Nabi besar Muhammad dan pasukannya. Shallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang hati musuh udah dicabut tuh rasa takutnya. Ya, musuh udah gak takut lagi sama umat Islam. Kenapa? Karena sudah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sahabat-sahabat Nabi dikatakan tidak cinta dunia. Kematian itu dicari, syahid dicari. Kenapa? Keimanannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berani itu tidak mempercepat mati. Dan takut juga tidak memperlambat mati. Jadi kalau sudah panggilan jihad, tuh sahabat-sahabat Nabi nggak ada rasa takut. Jadi itu perlu ditanamkan di hati kita. Kita berani tidak mempercepat mati dan kita takut pun tidak memperlambat kematian. Karena kematian sudah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tinggal kita pengen mati yang bagaimana? Pengen mati yang baik atau mati yang biasa-biasa saja. Semoga kita semua wafat husnul khatimah. Wa ibahatus sholati fi ayyi makanin al-ardi, dan dibolehkan sholat di tempat mana saja. Fakulluha masjid wa turabuha tahuran, dan semua tempat itu bisa dijadikan tempat sujud. Ya, kita sholat nggak harus di masjid, ya berhenti di rest area, bisa sholat di rest area. Bahkan seandainya macet sekalipun, nih kalau di Arab itu udah biasa sholat di tol. Jadi ketika perjalanan tiba waktu sholat, mereka berhenti, minggir semua. Ya, langsung sholat di pinggiran jalan. Ya. Kemudian amma man kana qablahu minal umam, adapun umat-umat terdahulu, maka ibadatuhum la tasihu illa fi kana'isihim wa ma'abidihim. Umat-umat terdahulu, ya umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Allah Ibrahim, semua nggak sah sholatnya, nggak sah ibadahnya kalau bukan di tempat ibadah. Ya, ini kita nih kalau nggak sah sholat kecuali di masjid, celaka semua Pak. Ya,
Untung ya kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibahatul maghanim lahum liyatamatta'u biha, dan dibolehkan mengambil ghanimah. Ini kalau perang, ya kalau perang kemudian pasukan musuh kalah, itu hartanya ditinggal, kocar kacir. Kan kalau perang tuh macam-macam dibawa, bawa kendaraan, bawa harta, ya. Itu seandainya kalah, kocar kacir, itu harta ditinggal, itu hartanya menjadi halal. Itu namanya ghanimah dan boleh diambil, halal. Dibolehkan untuk umat Nabi besar Muhammad mengambil ghanimah. Wa kana min sab'i minal umam mahrumun minha. Sedangkan umat-umat terdahulu itu haram untuk mengambil ghanimah. Ya. Faqad kana Allah yursilu 'alaiha naran minas sama' fatuhriquha. Ya, jadi kalau mereka umat terdahulu kalau perang itu seandainya menang, ini harta ghanimah tertinggal, nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Ya, itu nggak lama langsung dari langit turun api menyambar, angus semua tuh ghanimah, hancur semua ghanimahnya. Itu tanda bahwasanya peperangan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat terdahulu itu nggak boleh ambil ghanimah, langsung dihabisin ghanimahnya oleh Allah dengan mengirimkan api dari langit. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu dibolehkan. Wa aqta sallallahu alaihi wasallam as-syafa'at al-udma. Allah berikan Nabi besar Muhammad apa? Syafa'atul udma, syafaat yang sangat besar. Jadi pernah saya bahas, syafa'atul udma bukan hanya untuk umat Islam saja, yang kafir pun mendapat syafa'atul udma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafa'atul udma khusus untuk Nabi besar Muhammad. Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, sehebat apapun mereka, tidak Allah berikan syafa'atul udma, nggak bisa. Ya, jadi pada mahsyar itu yang berlaku hanya pertolongan Nabi besar Muhammad. Pertolongan yang lainnya nggak berlaku. Ya, jadi pada mahsyar nanti matahari seakan-akan satu jengkal, saking panasnya. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sedengkul keringatnya, ada yang sedada, ada yang seleher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalan masing-masing. Dijemur tuh. Itu Allah murka, nggak pernah murka semurka itu. Itu hari Allah sangat murka. Saking murkanya para nabi dan para rasul nggak berani menghadap Allah. Kenapa? Saking murkanya. Semua ingat akan kesalahan-kesalahannya. Dijemur tuh manusia semua, dari manusia pertama hingga manusia terakhir dijemur oleh Allah. Dan Allah nggak pernah murka semurka itu. Dijemur, ya, nggak dihisap-hisap, nggak dihisap-hisap. Itu kalau di penjara apa namanya? Kan kalau penjara itu pertama ditaruh penjara biasa sampai ada apa? Keputusan, sidang. Kalau nggak ada sidang, nggak ada, udah terus aja nggak ada keputusan. Ini nggak ada keputusan, dijemur saja matahari sejengkal. Sampai-sampai itu saking susahnya, saking dahsyatnya, saking panasnya, itu orang-orang kafir berkata, ya Allah, udah deh masukin aja kita ke neraka, biar kita agak enakan. Sangkanya di neraka lebih mending, ternyata lebih dahsyat. Jangan sampai kita meremehkan. Saya mah udah biasa panas-panasan, saya kayak kuat. Kita panas-panasan tuh di atas kendaraan. Kita panas-panasan sambil aktivitas, sambil jalan. Ya, yang di pelabuhan sambil jalan, sambil kerja, yang bertani sambil nyangkul. Ya, ini apa? Ini berdiri aja nih. Semua orang semua nggak bisa bergerak. Ini kita kalau panas-panasan duduk aja Pak, begini Pak. Nggak kuat kita. Kalau sambil jalan, sambil aktivitas masih agak ringan. Dan semua penghuni neraka begitu. Penghuni neraka itu kalau mau disiksa diikat dulu, diikat baru dibakar. Jadi nggak bisa gerak. Jadi kalau penghuni neraka bisa gerak sedikit aja, itu agak mending. Tapi penghuni neraka nggak bisa gerak. Makanya orang-orang soleh itu, ya kalau bakar kambing sambil nangis. Ada ulama ketika bakar kambing nangis dia. Kenapa
Kenapa wahai Syekh engkau nangis? Ya, ini kambing dibakar, dia udah mati, nggak ngerasa apa-apa. Kita nih kalau nggak selamat dibakar dalam keadaan hidup. Ya, dibakar dalam keadaan hidup. Semoga kita semua selamat. Allahumma ajirna minan nar. Ya, itu syafaat yang berlaku hanya syafaat Nabi besar Muhammad. Termasuk orang kafir dapat syafaat, syafaatul uzma. Semua datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul basar, ya Adam, kau bapaknya manusia. Pinta dong kepada Allah agar kami semua disidang, ya, kami semua dipindahkan ke hisab biar agak ringan. Ini semua udah gak kuat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Sendiri-sendiri, masing-masing. Aku juga punya salah, gak berani aku ngadep Allah. Coba pergi kepada yang lainnya. Akhir datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, engkau adalah nabi yang paling panjang usianya. Pintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan kami ke hisab. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Aku juga punya salah kepada Allah. Aku gak berani menghadap Allah. Pergi kepada selain aku. Pergi kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilullah. Ya Ibrahim, engkau kekasih Allah. Pintakan kepada Allah agar Allah ringankan kami. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Hingga datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi, semua rasul enggak bisa menolong. Yang bisa hanya Nabi besar Muhammad. Ini syafaatul uzma. Syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad minta kepada Allah, akhirnya semua tuh dari mahsyar dipindahkan ke hisab. Kalau Nabi besar Muhammad nggak minta, dijemur terus, nggak tahu sampai kapan. Ya, dijemur terus, nggak tahu sampai kapan. Semoga kita semua selamat mendapat naungan Allah di saat semua kepanasan. Semoga semua kita ada. Ya, amin Allahumma. Kemudian wa bu'itha sallallahu alaihi wasallam lin-nasi amman wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumin khassah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Sedangkan para nabi dan para rasul hanya diutus untuk kaumnya saja. Ya, Nabi Allah Ibrahim hanya untuk kaumnya saja. Nabi Allah Musa hanya untuk kaumnya saja. Tapi untuk Nabi besar Muhammad, itu Nabi besar Muhammad adalah nabi dari semua umat. Bahkan Nabi besar Muhammad adalah nabi dari semua para nabi. Ya, hingga semua dibuat perjanjian oleh Allah. Ketika kalian semua tengah-tengah berdakwah, kalau nanti tiba-tiba datang Nabi besar Muhammad, maka kalian semua harus meninggalkan ajaran kalian. Kalian harus ikut ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Nabi Isa nanti turun ke dunia, nggak bawa syariat sendiri, tapi ikut syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ketika Nabi Isa turun nanti, ya usianya sekitar 32 tahun. Sekitar 32 atau 33 tahun. Ya. Rambutnya masih basah. Ya, seperti habis mandi. Kemudian ketika melihat Nabi Isa turun, itu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Ya. Tapi Nabi Isa menolak. Maka itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala Isa ibnu Maryam wa imamukum minkum." Ya, nanti ya nih kalian semua nih akan turun Nabi Isa, tapi imamnya adalah salah seorang dari kalian semua. Itu Nabi, itu Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa turun nanti ikut syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Nabi besar Muhammad pernah bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku, kan ulama kan ahli warisnya Nabi. Ulama umatku seperti para nabinya Bani Israil. Kan kiai-kiai kita ya, ada kiai di Jakarta, ada kiai di Jawa, ada kiai di Sumatera. Udah masing-masing tempat tuh ada kiainya masing-masing. Sama. Itu para nabi Bani Israil seperti itu. Jadi hanya kaumnya saja, tidak untuk kaum yang lain. Tapi untuk Nabi besar Muhammad semua umat, semua kaum itu dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika Nabi bersabda seperti ini ketika Mi'raj,
bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, dulu kau pernah bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Katanya ulama umatmu seperti para nabi Bani Israel. Apa buktinya? Akhirnya apa? Nabi besar Muhammad memanggil Imam Ghazali. Ya tentunya nih di alam roh ya. Dipanggil Imam Ghazali. Nih ulama dari kalangan umatku. Kemudian dites oleh Nabi Musa. Man ismukum? Siapa nama engkau? Nama aku adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Apa kata Nabi Musa? Aku hanya nanya nama ente. Ane gak nanya nama bapak ente, gak nanya nama kakek ente, gak nanya nama asal ente. Seharusnya ente cuma cukup jawab nama anak Muhammad, cukup dah. Gak perlu ente jawab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian apa? Imam Ghazali melirik kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasul, aku jawab apa aku diam? Adduban. Ya, beradab di hadapan Nabi. Kata Nabi besar Muhammad, jawab gak apa-apa. Ya, jawab gak apa-apa. Akhirnya Nabi Imam Ghazali bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, dulu Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada engkau. Ya. Wa ma biyaminika kaya Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Nabi Musa? Engkau menjawab, ada asoya atau kabu alihah. Ini adalah tongkatku. Ya. Ini adalah tongkatku. Ada asoya atau kabu alihah wa akhussu ala ghanami. Ya, ini adalah tongkatku, tempat aku apa? Bersandar. Ini juga tempat aku apa? Untuk mengembalakan kambing dan keperluan yang lain. Seharusnya cukup dong. Ini tongkat. Kan Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Cukup kau jawab tongkat. Gak perlu kau jawab, ini tongkat aku untuk bersandar, untuk mengembala kambing dan untuk keperluan-keperluan yang lain. Apa jawaban Nabi Musa? Ketahuilah wahai Imam Ghazali, kalau aku jawab ini tongkat, sudah selesai aku bicara dengan Allah. Bicara dengan Allah lezat. Jadi aku ingin berlama-lama. Jadi aku ingin berlama-lama, aku cerita panjang. Ya, apa kata Imam Ghazali? Sama. Aku nikmat bicara dengan engkau, dengan Nabi besar Muhammad. Maka aku jawab yang panjang agar kita semakin lama berdialog. Ya, akhirnya apa? Nabi Musa mengaku, ya benar. Ulama umatmu seperti para nabi dari Bani Israel. Baik, mungkinnya itu. Semoga kita semua nanti di akhirat diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita wafat nanti, semoga di samping kita ada Nabi besar Muhammad, di akhirat mendapat syafaat Nabi besar Muhammad, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.